Lagi. Tujuannya di sini saya meminta keadilan lah ya, keadilan sama Bapak Kapolda. Karena Sumatera Utara, karena terjadinya penggeledahan pada saya di hari Kamis tanggal 22 September 2022. Tepatnya itu di bulan lalu. Yang dimana saya baru pulang nongkrong bersama, saya sebut inisial saja ya, bersama teman saya J dan D dari sebuah tempat nongkrong lah di satu tempat namanya Soho. Itu dekat sama Podomoro. Nah, kita pulang tanpa kita sadarin mobil kita itu dibuntutin sama oknum ya. Itu nggak tahu polisi apa, kayak polisi sih, oknum polisi. Dan ketika kita jalan diembat sama polisi tersebut, suruh berhenti dengan nada yang begitu keras. Oh, kutuk kaca, keluar. Ketika saya panik dong, apa nih gitu. Dan kebetulan saya itu di belakang, teman saya yang bawa mobil. Apa sih, kayak bawa narkoba gitu kan. Terus kita buka pintu, kita keluar. Kenapa ini Pak? Kita bertanya. Ya, kalian diduga bawa narkoba. Hah? Bawa narkoba? Ketika itu panik dan shock lah gitu kan. Terus kebetulan teman saya si D diperiksa. Ya kita sebagai perempuan, kebetulan kita dua ya perempuan, nggak mau poluan kalian mana? Kalau ada poluan boleh periksa saya. Kan yang ngomong kayak gitu. Tiga-tiganya perempuan? Enggak, satu cowok. Itu inisial D. Itu cowoknya itu driver atau? Enggak, itu pacarnya teman saya. Kemudian kita diperiksa kan, teman si D ini diperiksa, terus saya melontarkan, poluan kalian mana? Kalian nggak boleh periksa kami kalau kalian nggak ada poluan. Terus saya minta surat perintah bahwasanya penggeledahan tersebut. Mereka tunjukin surat perintah, saya baca dan pada saat saya baca saya mau foto. Karena dilihat salah satu oknum polisi tersebut, ngapain itu di foto-foto? Yang saya dapat cuma nama Kapolseknya, ya kan? Handphone saya ditarik, surat perintah tadi ditarik, begitu. Kemudian mobil saya mau diperiksa. Saya bilang, kalian boleh periksa mobil kalau ada saksi. Saya teriak-teriak dong, ya kan, teriak-teriak. Dan kebetulan itu kejadiannya di Indomaret Gajah Mada. Ada warga sipil untuk sebagai saksi ada di saat itu. Dan kebetulan polisinya itu banyak banget. Saya pilih salah satu, boleh periksa. Kamu yang boleh periksa. Yang lainnya nggak boleh. Gitu. Tapi terlebih dahulu lepas dulu jam tangan. Ya udah saya periksa jam tangan, dilepas, baru saya kasih izin. Itu pun hanya satu polisi saja. Karena kan saya takut mereka bermain. Posisi kita nggak ada bawa yang hal-hal berbau dengan narkoba, tiba-tiba ada. Ya kan, diperiksa dan saya menyuruh teman saya untuk buat video itu. Dan itu juga ketahuan, makanya potongan video itu ada. Alasan kita membalas WA, padahal kita mau video, udah begitu. Selesai diperiksa mobil, kita memang murni nggak ada bawa narkoba. Kita saling informasi, oh itu nggak bisa dong. Kalau bahwasannya memang kita memang real membawa itu, satu ada surat perintahnya. Yang tadinya dia mengaku-ngaku dari Polrestabes, ternyata orang Medan Kota. Petugas polisi ini tugasnya di Medan Kota. Dan ini saya bertanya sama Bapak Kapolda atau Bapak Kapolri. Oknum polisi ini bertugas di Medan Kota, tapi di saat saya digeledah itu bukan di Medan Kota. Itu kejadiannya di Indomaret Gajah Mada, itu sangat jauh. Apakah boleh? Kebetulan kan saya ini masalah-masalah yang seperti itu tidak memahami, ya kan. Jadi di sini saya minta Bapak Kapolda sama Bapak Kapolri, apakah boleh? Kayak begitu. Dan saya meminta sama Bapak Kapolda untuk perlindungan dan lebih memperhatikan oknum-oknum polisi yang seperti ini. Apalagi kejadian di Medan, kata teman-teman saya ya. Karena video yang
sempat teman saya ambil, saya naikin ke TikTok dan itu udah viral 1,8 M. Banyak yang komen, termasuk teman-teman saya ngomentari itu kalau misalnya polisi-polisi atau oknumnya, bukan polisi, oknum sering melakukan hal tersebut. Jadi saya sebagai korban juga ya, korban mau dijailin kayak yang sama oknum polisi, tolong Bapak Kapolda untuk memperhatikan oknum-oknum polisi yang di Medan, seperti itu. Nah itu harapannya apa nih? Jadi dari polisi Pak Kapolda kan minta apa untuk memudahi anggotanya atau bagaimana? Iya, lebih diperhatikan. Jadi kalau misalnya mereka itu yang seperti ini harus ditindak lanjutin, lebih tegas lagi gitu. Tapi udah sempat memberikan pengaduan ya buat LP? Kebetulan di hari Senin kemarin tepatnya, saya udah buat laporan di Kadipropam Jakarta. Seperti itu. Karena sampai sekarang gimana ya, etikat baik mereka tidak ada. Karena saya minta mereka itu ada etikat baik, permohonan maaf, tapi tidak. Saya nggak senang dilakukan seperti itu karena itu di depan umum ya, di depan umum di Indomaret rame banget. Dan saya kayak seperti dituduh membawa narkoba gitu, membawa narkoba ratusan kilo, diperlakukan secara kasar. Bapak-bapak media bisa nanti melihat videonya, itu marah-marahin, bahkan saya bisa bawa kamu tes urin, kamu positif katanya. Saya dituduh seperti itu kayak gitu, diancam dengan nada yang begitu keras. Artinya tuntutan kakak nih, apa namanya kan ingin oknum itu meminta maaf. Iya. Itu gimana komunikasinya, memang harus kakak menuntut dia, saya belum tidak terima dan harus minta maaf gitu. Iya, tapi sampai sekarang belum saya dapatkan dan saya berharap ini dapat ditindaklanjutin. Perihal oknum polisi seperti ini harus ditindaklanjutin supaya nggak kebiasaan gitu loh. Terus waktu bikin LP di Propam tadi ada kata maaf dari dia, ucapin. Dia merasa bersalah nangkap kalian, ucapin kan? Di akhir pas penggeledahan tidak terbukti mereka ada maaf ya gitu kan, maaf ya kita salah informasi. Terus saya bilang ini panjang, saya bilang karena udah cara mereka dengan kasar, tiba-tiba minta maaf karena tidak ada penjahilin saya, makanya minta maaf kayak begitu. Saya nggak terima sih diperlakukan seperti itu karena di depan umum rame orang kayak bayangin, pernah ngeliat ini nggak video-video penangkapan kayak gitu, posisi kita cewek ya, terus nengok senjata api kayak aduh apa nih gitu kan. Kebetulan ada salah satu oknum itu membawa senjata api, kita takut loh apa ini, seakan-akan ya memang kita benar membawa narkoba padahal mereka tidak mendapatkannya, zong seperti itu. Itu waktu buat LP di Propam Jakarta ya? Iya. Tanggapan dari Propam itu yang menerima itu? Tanggapan kepolisian itu ditindaklanjutin sih, menunggu masa kerja 20 sampai 30 hari. Nanti diinformasi, ditelepon untuk perkembangan kasusnya. Seperti itu. Tanggal kemarin ya? Hari Senin kemarin. Tanggal? Tepatnya tanggal berapa? Ntar saya lihat dulu. Kemarin ini? Senin ini? Iya, Senin ini. Saya lihat dulu ya. Enggak, Udah. Senin jam 15.56. Tanggal berapa sih ini? Bentar ya. Tunggal 10 Oktober. Nih, ini LPN saya. Ini laporan yang saya buat di Kadipropam. Harapannya itu aja ya, minta Kapolda mengawasi dan oknum itu seandainya ketemu mintanya diapain itu oknum? Ya ditindaklanjutin sama Bapak Kapolda deh, atau Kapolseknya diproses lah cepet. Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolri, bahkan Bapak Kapolseknya ya segera ditindaklanjutin lah. Karena saya tidak merasa nyaman. Saya salah satu korban yang dibuat tidak nyaman dan dipermalukan di depan umum. Jangan menyalahkan wewenang mereka. Ada trauma nggak setelah kejadian? Trauma dong, trauma. Bahkan ketika ini jujur aja mau pulang ke Medan saya takut. Makanya kepada Bapak Kapolda, Kapolri saya minta perlindungan ya. Saya takut untuk kedepannya saya ada terjadi hal-hal buruk yang tidak saya inginkan. Jadi minta perlindungan buat Bapak Kapolda Sumatera Utara
dan Bapak Kapolri. Agar peristiwa ini tidak terjadi lagi ke orang-orang lain. Ah, Gitu ya. Jadi pelajaran ya. Presiden juga mendengar. Semoga Bapak Presiden juga, semoga Bapak Presiden juga mendengar ada Semoga Bapak Presiden juga mendengar bahwasanya oknum-oknum polisi ini yang di Medan banyak sekali dan dapat diproses ya. Thank you. Oke. Iya.